Kristus adalah Raja, dan tidak ada suatu apapun di semesta ini di mana Kristus bukanlah rajanya. Dia adalah penguasa segala sesuatu. Tidak ada kekayaanmu selain Kristus. Salibnya Kristus, Injilnya Kristus adalah kekayaanmu. Nah, Allah itu bukanlah Allah yang gagal. Dia menciptakan manusia untuk tujuan yang kekal dengan kondisi yang suci. Tetapi ketidaktaatan manusia menajiskannya. Maka ketika dia mencipta manusia oleh karena kasih, dia memulihkan manusia melalui Yesus Kristus juga dengan kasih. Maka dia menutupnya juga dengan kasih. Karena Allah adalah kasih. Apa hanya oleh karena Kristus? Yang dia berikan itu yang paling berharga baginya. Anaknya sendiri yang di dalam dia, yang dia hadiahkan bagi kamu. Dia tidak memberikan satu, dia memberikan segalanya bagi kamu. Karena kamu dicipta menurut gambarnya dia, maka kamu dipulihkan pun oleh gambarnya dia. Untuk tujuan apa? Agar kamu segambar dan serupa dengan dia di langit bumi baru. Anak-anak muda secara khusus, di zaman ini engkau tidak dipanggil untuk berleha-leha di dunia ini. Engkau dipanggil untuk menjadi alat bagi pemberitaan Injil. Di dalam karirmu, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, di dalam apapun yang kamu lakukan, Injil Kristus harus engkau beritakan melalui buah-buah hidupmu. Engkau harus menunjukkan, dan kemanapun engkau pergi, apapun yang kau lihat betapa besar dan megahnya dunia ini, betapa hebatnya seseorang di sana, betapa kerennya orang di sana, engkau harus memiliki perasaan dalam hatimu bahwa salib itu yang membuat aku hidup. Engkau jangan tergoda dengan pengajaran-pengajaran bodoh dunia. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia, tetapi itu adalah kekuatan bagi Allah. Jadi kalau engkau masih berpikir salib itu adalah sebuah kebodohan, maka engkau adalah orang-orang yang mau binasa. Tapi kalau kau dalam hatimu berpikir, oleh salib aku dipulihkan, oleh salib aku dimenangkan, oleh salib aku dapat bertemu dengan Allah, maka kasih karunia Tuhan menyertai kamu senantiasa. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal itu bukan tradisi pagan, Natal itu tradisi sorgawi. Karena yang pertama kali merayakan Natal adalah malaikat. Dia telah mati dan hidup kembali. Ia mati karena kasih, ia hidup. Maka karena kasih kita dipulihkan di dalam hidup itu. Jadi jangan saya temui di tempat ini Bapak Ibu yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Maka di hari pengadilan kelak, ketika dia menghakimi, dia mengenali dan memeteraikan engkau bahwa ia adalah hakim, tetapi sekaligus adalah pembelamu. Maka tidak ada kebinasaan bagi kita. Bagikanlah Injil ini. Injil adalah semua orang di dalam apapun yang kamu miliki. Kamu boleh berambisi jadi kaya, kamu boleh berambisi jadi kuat, kamu boleh berambisi menjadi bijaksana. Tetapi Nabi Yeremia memperingatkan kamu, janganlah kamu bermegah karena kekayaanmu, kekuatanmu, dan kebijaksanaanmu. Tapi biarlah engkau bermegah oleh karena engkau mengenali dan memahami bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Belas kasih dinyatakan oleh Sang Bapa, keadilan dinyatakan oleh firman yang hidup di dalam salib itu, dan kebenaran itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka di dalam kepenuhan Allah Tritunggal, engkau mengenali siapa Allah yang sejati. Maka teguhlah dan diamlah di dalam Injil itu, berbuah lebat dan pergilah ke seluruh bangsa, agar ketika engkau mati, engkau mengucapkan apa yang diperkatakan Rasul Paulus, bahwa hidupku adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan. Kristus menjadi nyata. Apakah aku tidak dapat mengatakan bahwa di dalam keberdosaanku lah kemuliaan Allah dinyatakan melalui pengampunannya di dalam Injil. Maka ketika Anda melihat semesta yang begitu agung, Anda melihat karyanya yang luar biasa, tentu puji-pujian datang dari mulutmu memuliakan namanya. Tapi apakah engkau tahu bahwa ternyata Tuhan menjadikan
dijadikan segala sesuatu oleh firman-Nya yang hidup. Dan firman itulah Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang Natal, kita harus berbicara tentang salib. Ketika kita berbicara tentang kelahiran, kita harus berbicara tentang kematian. Karena ketika kita berbicara tentang kematian, kita berbicara tentang kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada yang seperti Kristus di semesta ini. Bahwa pada mulanya Dia adalah firman yang hidup, yang datang dari Bapanya, yang menyatakan kasih Bapanya, bahwa kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam dirinya, dan apa yang Ia jadikan dan nyatakan menurut kehendak sumbernya. Oleh karena itu, karena Ia telah lahir, oleh karena Ia telah mati, dan Ia tidak hanya mati, tapi karena Ia telah bangkit, maka kita semua yang harus mati. Jikalau engkau mau memperoleh hidup, maka engkau harus percaya kepada Dia yang telah hidup kembali. Keagamaan di dunia ini begitu bodoh. Filsafat dunia ini begitu bodoh. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mencari kebenaran, dan mereka berpikir bahwa mereka bisa mencari hidup di luar dari Kristus yang hidup kembali. Apakah engkau bisa berharap kehidupan dari yang mati? Apakah engkau bisa berharap kekekalan dari Dia yang tidak kekal? Mungkinkah engkau berharap kebenaran dari Dia yang tidak berbuat benar? Tetapi Kristus sendiri telah dinyatakan untuk memuliakan Allah kita, bahwa tak satu pun yang telah mati namun hidup kembali selain Dia. Dia lahir memang untuk mati, agar kamu dilahirkan kembali. Dia lahir untuk mati, tapi Dia mati untuk bangkit. Maka ketika dunia ini mengajak kamu, mari tinggalkan Kristusmu itu. Mari lupakan Yesusmu itu. Jangan percaya kepada Kristusmu. Datanglah kepada yang di luar Kristus, agar aku memberikan engkau rupa-rupa dunia. Berapa lama engkau akan bertahan? Berapa lama engkau akan memperoleh segala sesuatu? Tapi kalau pada akhirnya engkau mati. Agamaan di dunia ini selalu berusaha mencari jalan. You are wrong. Kristus adalah jalan. Filsafat Yunani selalu mencari mana yang benar. Kristus berkata, I am the truth. Saya kebenaran. Jadi Kristus adalah jawaban bagi agama. Dia adalah jawaban bagi filsafat, dan Dia adalah jawaban bagi hidup. Dan tak akan kamu temui yang seperti itu. Anak-anak muda, dengarkan ini. Semua agama sama saja, tapi Kristus tidak pernah sama. Dia tidak pernah sama dengan apapun. Jangan engkau berhalakan yang lain, dan jangan engkau mendua kepada salib. Siapakah orang kaya yang tidak mati? Siapakah orang kuat yang tidak mati? Jadi ketika mulutmu berkata bahwa dengan kebaikanku aku bisa menjangkau surga, dengan kebaikanku dan kebenaran yang ada padaku aku bisa mencapai Allah. Bukankah orang Farisi begitu taat pada ritual keagamaannya? Tapi apa kata Kristus? Wahai ular beludak, sehebat apapun engkau dalam berfilsafat, tapi kalau kamu tidak bisa mengalahkan kematian, kamu tetap ditawan oleh kematian. Dia turun ke dunia orang mati. Dia menginjak-injak dan memporak-porandakan kerajaan maut. Dia mengambil kunci itu dan bangkit sebagai pemenang. Dengan kebangkitannya, Ia menggenapi janji Allah kepada Adam dan Hawa, bahwa anak laki-laki dari perempuan ini, Ia yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya.